Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena pada hari ini kita dipertemukan dalam forum yang insya Allah membawa berkah untuk kita semua. Selawat serta salam terputar tidak bertutur kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sebagai nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya baiklah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua di sini Islam kan? Iya. Semuanya kan berdoa ya. Oke, jadi berdoa sampai ingin pimpin doa. Saya aja, Kak. Oke, silakan. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini adalah baiknya kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam forum ini. Forum ini dinamakan konseling kelompok. Jadi sebelumnya ada yang sudah mengerti apa yang dinamakan apa itu konseling kelompok? Tidak. Oke, saya jelaskan sedikit. Konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau pemimpin, juga dipesertakan kepada teman-teman dalam forum ini untuk memberikan solusi atau saran terhadap masalah yang kita hadapi. Sampai di sini paham? Paham. Ya baik, sebelum kita melakukan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Ya, Kak. Oke, perkenalannya dimulai dari adik-adik sekalian atau dari saya dulu? Dari kakak. Baik, perkenalkan nama saya Bulan Rahmadani, biasa disapa Bulan. Hai, Kak Bulan. Hai. Baiklah, siapa yang ingin pertama untuk memperkenalkan dirinya? Saya, Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Fitri Mungkin, biasa dipanggil Fitro. Hai Fitro. Saya sekolah di SMA 1 Pakamrekta. Jadi sekarang kamu kelas 10 ya? Iya, 10 inter, Kak. Selanjutnya, Kak. oke silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Hasan, bisa teman-teman sapa dengan Magis. Saya dari kelas 10 inter. Dari masuk kelas. gitu. Baik, selanjutnya lagi. Saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Bila Sari Dewi. Hai Bella. Biasa dipanggil Mel. Oke. Saya satu sekolah dengan dia, tapi beda kelas. Saya kelas 10A. Oke, selanjutnya silakan. Saya Kak. Ya, dari sini dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Mentari Sukma, bisa dipanggil Mentari. Saya dari kelas 10B. Oke, 10B. Silakan yang terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Tika, biasa dipanggil Tika. Hai, Tika. Saya dari kelas 10C. Oke, dari 10C. Jadi bermacam-macam ya, ada 10 inter, 2 orang, 10A 1 orang, 10B juga 1 orang, dan yang terakhir Tika dari 10C. Ya, jadi semua sudah saling mengenal ya. Iya. Baik, supaya kegiatan forum ini tidak kaku-kaku sekali, ada dinamakan dalam proses konseling kelompok maupun bimbingan itu biasa ada yang dinamakan ice breaking. Tahu apa itu ice breaking? Tahu. Apa? Main-mainan. Games ya. Jadi
bermainnya. Oke, kakak ada games. Nah, silakan ini gamesnya. Kalian fokus, aktifkan pendengarannya, dan jika saya ini perhitungan ya. Jika saya mengatakan 1, berarti kalian tepuk tangan sekali. Oke? Jika saya mengatakan 3, kalian mengatakan door. Dan jika saya mengatakan 5, kalian harus berdiri. Kita praktekkan dulu ya, belum masuk ini contohnya. 1, 5, door. Oke, fokus ya. 1 disuruh tepuk tangan, 3 door, 5 berdiri. Semua mengerti? Mengerti. Jadi sudah kita langsung mulai ya. Oke. Sebelumnya hukumannya nanti yang tidak fokus itu ada ya sedikit hukuman yang diberikan. Sepakat? Sepakat. Oke. 5. 1, 5. Harus kembali ke posisi kembali ya kalau sudah dibilang 5. Ya, Kak. 1, door. Iya. Oke, bisa dibalik kayak gitu. Bisa juga. 1, 5, 3. Door ada yang tepuk tangan. Jadi bagaimana ini ada 2 orang ini ya? Oke, semangat belajar ya teman-teman. Ya. Oke, jadi ada 2 orang yang salah ya. Ya, Kak. Siapa nih, Kak? Manis dengan Tika. Bagaimana ini teman-teman? Hukuman apa yang bagus untuk diberikan? Menyanyi. Aku aja Spell your name. Spell your name. In English. Eja nama dalam bahasa Inggris. Tapi nama lengkap ya, Kak, jangan nama panggilan. Oke, nama lengkap. Siapa yang nama lengkap? Oke, silakan Tika. Tika aja yang penting. Tika, silakan. Nur Atika. Sudah betul? Oke, bagaimana gamesnya, seru? Ada yang tahu apa makna yang bisa dipetik dari games kita pada hari ini? Oke, silakan dicari. Kalau saya kan mengajar konsentrasi, terus kecepatan kita dalam mengambil keputusan, kemudian belajar mengejar bahasa Inggris. Iya, oke. Ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, semuanya sudah bisa fokus kembali? Baiklah. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu asas dalam konseling kelompok, yaitu asas kerahasiaan. Jadi di mana pertemuan kita pada hari ini dinaungi dengan yang namanya asas kerahasiaan, karena semuanya di sini akan bercerita mengenai masalah-masalah yang akan dihadapi, sehingga diupayakan apa yang sudah kalian ceritakan di sini tidak untuk menjadi bahan konsumsi orang lain selain kita yang ada di sini. Sampai di sini dimengerti? Ya, Kak. Oke, sesuai yang kakak sudah jelaskan tadi, kita sebelum supaya terjadi kerahasiaannya, maka kakak akan mengajak kalian semua untuk bersumpah terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat. Oke, silahkan ikuti saya karena diajarkan seperti ini. Ulang apa yang saya katakan ya. Ya, Kak. Saya bersumpah Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan akan
Silakan turunkan tangannya kembali. Baiklah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Kak. Sudah tidak ada ya, jadi kita masuk ke dalam kegiatan inti kita pada hari ini. Jadi siapa yang ingin mengutarakan masalahnya di sini dan ingin mendapatkan solusi atas masalah yang telah dihadapi? Silakan angkat tangannya. Siapa yang ingin Oke, Ada Kak. ya, kita sudah bentar dulu ya. Iya. Atau bagaimana teman-teman? Silakan dipilih. Masalah siapa dulu? Oh iya, silakan. Oh, dia yang paling bersinar. Ada saudara yang tadi. Baik, terima kasih. Begini Kak, saya mempunyai masalah. Sekarang kan mendekati untuk pemilihan jurusan ketika naik kelas. Saya bingung dalam menentukan jurusan apa yang saya akan ambil, IPA atau IPS. Itu saja Kak. Baik. Itu silakan saudari. Siapa? Mbak Emil Mel. Ya, terima kasih Kak. Iya, yang saya mau tanya, permasalahan saya itu soal saya itu bingung Kak. Hampir sama sebenarnya, cuma saya bingung karena saya sebenarnya ingin nanti naik kelasnya di jurusan IPA, tapi orang tua saya menginginkan di jurusan IPS. Jadi bagaimana nanti solusinya Kak? Oh iya. Baik. Jadi ada dua masalah yang diutarakan sama teman kita dari Mentari. Inti permasalahannya di sini karena kan kalian sudah kelas 10, sebentar lagi kalian ada ke kelas 2. Dan di mana di kelas 2 ini pasti ada pemilihan jurusan. Nah, masalahnya sudah teman kita Mentari tadi, yaitu bingung menentukan jurusan mana yang ingin dia pilih, apakah IPS atau IPA. Nah, selanjutnya masalahnya Mel tadi hampir sama dengan ini, bingung juga, tetapi yang membuatnya bingung di sini dia sudah ada pilihannya ingin masuk ke IPA, sedangkan orang tuanya menganjurkan untuk masuk di IPS. Baik, untuk kedua masalah ini, siapa masalah terlebih dahulu yang ingin kita selesaikan? Mentari kerja. Oke, Mentari. Mentari ya? Ya Kak. Oke, siapa yang ingin memberikan solusinya terlebih dahulu? Sebagai orang pertama yang memberikan saran ataupun gimana? Fitro. Ya. Fitro. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan. Saya akan memberikan masukan untuk saudari Mentari. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada saudari Mentari. Ya. Memang di dalam, maksudnya dalam aturan di SMA kita ini, apakah pemilihan jurusan ini ditentukan oleh kita sendiri atau dari guru bagaimana? Maksudnya ada pembagian jurusan dengan melihat nilai-nilai yang mendekati apakah nilai yang Anda capai nantinya mendekati ke minat IPA atau IPS gitu. Ya, seperti yang saya analisis bahwa di sini kan misalnya saya nanti mengambil jurusan IPS, kemudian dilihat kembali dari nilai-nilai saya apakah sesuai dengan apakah nilai itu dapat menunjang saya di jurusan IPS. Kalau misalnya di jurusan nilai-nilai saya yang tidak IPS tidak mengikuti memasuki jurusan itu, maka saya terpaksa harus memilih jurusan itu. Tidak, maksudnya apakah ini jurusan ini, pembagian jurusan ini sudah ditentukan dari guru yang berwenang gitu, atau Anda sendiri saja yang maksudnya memikirkan saya harus ke ini gitu. Oh iya. Jadi yang menentukan itu saya sendiri. Diri sendiri yang menentukan sehingga dia bingung mau pilih IPA atau IPS. Gitu ya? Ya Kak. Oke. Kalau jadi selanjutnya kalau Anda sendiri sebaiknya Anda sholat istiqoroh biar ada petunjuk dan biar ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kebingungan Anda berkurang. Ya, sekian dari saya. Itu aja Kak. Baik, masih ada yang ingin memberikan masukan? Saya Kak. Oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan memberikan solusi kepada saudari siapa? Mentari atas permasalahan
permasalahan yang dialami. Jadi begini saudari, apabila ingin menentukan suatu ada yang mau ingin dipilih antara jurusan IPA atau IPS, sebaiknya saudari mengkaji betul-betul manakah jurusan yang bagus untuk potensi yang saudari miliki, sehingga nanti Anda tidak kebablakan dalam memilih jurusan mana yang bagus sesuai dengan potensi diri dan melanjutkan nanti ke jenjang pekerjaan, supaya nanti pada akhirnya saudari kembali tidak merasakan penyesalan atas apa yang telah saudari pilih. Itu sekian dari saya. Jadi sudah ada 2 ya, dari Bitro dan juga 1 dari Manis. Masih ada lagi? Atau soalnya tidak ada? Oke, itu saja ya. Jadi untuk masalah yang tadi sama Tari mengenai bingung menentukan jurusannya antara IPA dan IPS, ada 2 masukan dari teman-temannya. Yang pertama dari Bitro tadi, Islam ya jawabannya, yaitu disuruh untuk sholat istiqoroh atau juga tentu untuk sholat istiqoroh ini tidak cuma 1 kali, 2 kali dilakukan, ya berulang sehingga kita sudah dapat ini yang saya cari. Oke. Kemudian dari saudari Manis tadi dia sarannya solusinya yaitu dengan mengkaji terlebih dahulu sesuai dengan potensi yang dimiliki sama Mentari. Kalau maksudnya mungkin seperti ini ya, kalau misalnya nilai kamu lebih tinggi di mengenai pelajaran tentang IPA, ya potensi kamu berarti ada di IPA. Tetapi kalau sebaliknya kamu lebih unggul di IPS, berarti bisa jadi kamu untuk peluangnya untuk mendapat pekerjaan lebih besar lagi kalau misalnya lebih dikaji dari di IPS. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk saran dari teman-teman yang mana yang bisa kamu aplikasikan atau saya kembalikan dulu ke Mentari. Jadi terima kasih atas saran dari teman-teman saya. Jadi saya akan mengaplikasikan keduanya, Kak, supaya sambil sholat istiqoroh saya juga mengetahui potensi saya Ya, baik. Oke, untuk permasalahan Mentari silahkan diaplikasikan ya. Kita beranjak ke Mel-Mel. Masalah Mel-Mel tadi itu dia sudah ada yang ditentukan, dia mau masuk ke jurusan IPA ya. Tetapi tuntutan orang tua mengatakan dia harus masuk ke IPS. Jadi itu permasalahannya. Bagaimana teman-teman sekalian solusinya mengenai masalah yang dialami sama Mel-Mel? Ada yang ingin memberikan solusinya? saya, Kak. Oke, Manis. Wah, saya pikir ini Manis orangnya aktif ya. Tidak Iya, Kak. Memang. karena terkenal katanya suku Inter itu. Iya, Inter. Ya. Tapi untuk yang sekutu lainnya jangan mau dikalah sama suku Inter ya. Kan memang selalu aktif. Oh, Ya. gitu. Nah, saja ya teman-teman. Baiklah, sedikit solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh saudari Mel-Mel. Tadi kan hampir sama permasalahannya dengan saudari kita Mentari. Jadi itu tadi sedikit Mel-Mel bisa mengkaji jurusan yang mana yang lebih cocok dengan potensi yang Mel-Mel miliki. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Tadi kan ada orang tua ingin menyuruh Mel-Mel masuk ke jurusan IPS, sedangkan Mel-Mel ingin masuk ke jurusan IPA. Apa yang menyebabkan sehingga orang tua Mel-Mel ini menyuruh Mel-Mel memasuki jurusan IPA? IPS, maaf ya. Karena orang tua saya menginginkan supaya saya di IPS karena banyak peluang di jurusan IPS nantinya. Jadi saya peluang pekerjaan seperti kalau kuliah kan bisa jurusan di perbankan atau bisa di akuntansi. Jadi begitu ya permasalahannya. Jadi ini tergantung, sebenarnya ini kembali lagi pada diri Mel-Mel sendiri. Bagaimana potensi apa yang Mel-Mel miliki? Karena kalau masalah rezeki itu sudah diatur
diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tidak boleh pernah takut masalah rezeki, karena itu sudah maksudnya sudah terbagi kepada manusia itu sendiri. Ya mungkin itu saja diskusi dari saya. Terima kasih saudara yang Ya baik, itu dari Manis. Jadi masih ada yang ingin memberikan saran mengenai masalahnya Mel? saya Kak. Oke, silakan Tika. Baik, sedikit saran dari saya, sama seperti dengan saran yang diberikan oleh teman Maria. Menurut saya, setiap jurusan itu memiliki potensinya masing-masing, baik di IPS ataupun IPA. Kalau misalnya kita itu pilih jurusan IPA, namun orang tua itu menyuruh untuk mengambil jurusan IPS, ada baiknya kita tuh lebihkan terlebih dahulu. Kita jelaskan positif-positifnya yang ada di jurusan IPA, terus positifnya juga. Pokoknya kita jelaskan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jurusan tersebut. Kalau masalah pekerjaan, peluang dari jurusan IPA juga itu sebenarnya banyak, cuman karena dasar biaya mungkin, jadi orang tua itu lebih menyarankan kepada jurusan IPS. Tapi menurut saya jurusan IPS itu tidak buruk sama sekali, juga memiliki peluang yang besar. Jadi tergantung dari teman Nila atau saudari Mela untuk menjelaskan kepada orang tuanya tentang pilihannya tersebut. Ya baik. Jadi sudah ada dua masukan atau solusi dari temannya, dari Manis dan juga dari Tika. Dari Manis tadi itu kembali lagi ke potensi yang kita miliki. Kalau misalnya kita berpeluang di IPA, kenapa tidak di IPA? Kalau di IPS pun juga seperti itu. Nah, kalau dari Tika hampir sama, tapi ditambahkan dengan cara memberi pemahaman kepada orang tuanya. Silahkan jadi saudari Mel, maksudnya adalah silahkan memberi pemahaman kepada orang tua, ibu dan ayahnya, dijelaskan secara perlahan sehingga orang tua ini poin-poin yang dijelaskan bisa ditangkap, tidak langsung membangkang ya. Kita secara perlahan jelaskan kepada orang tua bahwa seperti ini Pak, Ma, jurusan yang ingin saya masuki, seperti yang sudah dikatakan tadi saat menjadi saudari atau teman kita Tika ya. Jadi pada intinya kembalikan kepada potensi diri, dan juga untuk masalahnya Mel, silahkan diberi pemahaman, silahkan dijelaskan kepada orang tuanya. Oke, dimengerti? Iya Kak. Oke, jadi untuk Mel mengenai masukan dari teman-temannya, yang mana yang kamu ingin aplikasikan? Ya, terima kasih buat saudari Tika dan teman saya Manis atas sarannya. Insya Allah saya terapkan semuanya karena semua sangat positif buat saya, dan mana saya harus menyesuaikan dengan potensi saya dan memberi pemahaman kepada orang tua saya. Ya, terima kasih. Ya, jadi kedua masalahnya sudah selesai. Untuk next time-nya, pertemuan selanjutnya, bagaimana kepada teman adik-adik sekalian, ada jadwal lain atau bagaimana untuk pertemuan selanjutnya? Yang sama Pak. Bisakah hari ini saja? Hari ini saja Kak. Dengan sama dengan hari ini. Kita sepakati bersama hari yang sama saja ya. Yang sama. Oke, baik. Berhubung konsen kelompok ini sudah berakhir, maka sekarang saya ingin kalian semua mengungkapkan kesan dan kesan mengenai proses kegiatan konsen kelompok kita pada hari ini. Saya mulai dari yang paling aktif dulu, silakan. Terima kasih Kak, sudah dipersilakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang saya rasakan itu. Saya sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman baru saya dan bisa akrab. Insya Allah pekan berikutnya bisa saling bertemu kembali, dan saya merasa kegiatan ini sangat positif gitu, karena kita bisa saling mengenal, berbagi cerita, dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Itu saja dari saya Kak.
yang dihadapi oleh teman-teman di sini tidak menutup kemungkinan teman-teman saya yang lain juga mengalaminya. Jadi melalui forum ini saya bisa mengumpulkan informasi dan juga dapat membantu teman-teman yang lain sekiranya memiliki masalah yang sama. Oke, baik. Selanjutnya, Jadi kesan saya selama mengikuti konseling kelompok ini, pertama itu masalah saya terlihat dan tersolusi, dan tidak menutup kemungkinan ada teman-teman yang mungkin akan mengalami hal yang sama seperti saya. Itu aja, Kak. oke, ya selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini yang dapat saya petik dari kegiatan kali ini. Yang pertama, berhubung saya baru pertama kali mengikuti kegiatan konseling kelompok, saya lebih mengetahui prosesnya bahwasannya konseling kelompok ini dilakukan secara bertahap, mulai dari salam, berdoa dan lain-lain. Kemudian saya sangat terkesan kepada kakak konselor karena sudah sangat menjelaskan lebih detail bagaimana asas-asasnya tadi dan lain-lainnya. Kemudian hikmah yang dapat saya petik dengan cara saya lebih mengetahui juga bagaimana caranya membahas masalah secara kelompok atau melalui dinamika kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih kesannya. Silakan yang terakhir, Melda. Ya, kesan saya Kak, pastinya yang pertama masalah saya bisa terselesaikan dengan adanya proses konseling ini, dan saya bisa terbuka yang sebelumnya saya tidak pernah bercerita kepada orang lain, tapi di proses konseling ini, proses konseling kelompok ini saya bisa terbuka karena adanya asas kerahasiaan, sehingga saya berani untuk mengungkapkannya. Dan pesannya buat proses kegiatan ini supaya teman-teman di pertemuan kedua itu datangnya tidak lambat, harus on time. Ya, terima kasih. Pesan dan tersirat dari Melda, pesan terakhir ya. Oke, jadi semuanya sudah mengungkapkan kesan dan pesannya yang dialami selama proses konseling kita pada pagi hari ini. Sedikit informasi untuk adik-adik sekalian, karena kan kita sudah janjian ya pekan depan di hari dan jam yang sama kita ketemu kembali. Sebelum kita masuk ke dalam proses konseling kelompok lagi dengan masalah yang baru, sebelumnya kita evaluasi dulu ya, evaluasi mengenai kedua masalah teman kita. Apakah sudah berhasil untuk diaplikasikan, sudah mendapatkan solusi dan bagaimana, ya? Oke, supaya kita bisa mengetahui tindak lanjutnya, apakah pengaruh konseling kelompok ini betul-betul bisa diaplikasikan terhadap masalah-masalah adik-adik sekalian. Oke, dimengerti? Mengerti. Ya baik, karena pada kesan itu berada pada tahap terakhir, maka berakhir pula lah kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Saya pribadi selaku